Eko 2 hari setelah pengumuman guru limpik. Prof Eko sukses ya tadi Pak. Selamat pagi Bu Dian, terima kasih. Prof Eko, apa kabar? Selamat pagi Prof. Pagi Kak, apa kabar? Baik. Prof Eko, ini Novendra ada salam dari Kalbar. Luar biasa. Apa kabar Pak Novendra? Alhamdulillah baik Prof. Mantap. Pak Dudi, sebelum dimulai, izin Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sudah masuk alhamdulillah narasumber yang luar biasa hebat. Yang pertama adalah Kang Maman, Kepala Pusat Kepala Pusat Kemendikbud, Dirjen Sumping, Kang Maman. Selamat datang, selamat bergabung. Apakah sudah masuk ke sini, Kang Maman? Halo. Sudah masuk. Oke, Kang Maman sudah masuk. Yang kedua, Prof Eko Indrajit. Ya. Pagi Pak dulu. Ya, terima kasih. Kang Maman izin, mohon maaf. Hari ini ada 2 pembicara digabung langsung karena Prof Eko kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi izin Kang Maman untuk dipanelkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bisa dimulai Kang Dudi? Ya, silakan. Atau diantarkan dulu oleh Kang Wijaya. Ya. Terima kasih Kang Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Rembuknas APKS BPGRI 2020, selamat datang dan bergabung kembali di hari kedua, sesi pertama, hari yang sangat luar biasa, ya, dan dengan semangat baru, dengan gagasan-gagasan baru, dengan motivasi yang baru, dan kita bersama-sama guru pantang menyerah, ya, guru harus bangkit, ya, bahwa kita bisa. Baik Bapak dan Ibu, hari kedua sesi pertama kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari beliau. Ya, yang pertama ada yang sudah bergabung di sini Prof Eko Indrajit, ya. Yang kedua ada Pak Maman Faturrahman PhD, beliau Kapuskur Buk, ya, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tadi kita telah disapa juga oleh Bu Dian Masuna, ya, ada juga Bu Eis dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan untuk berikutnya akan dipimpin langsung acaranya oleh Pak Dudi Wahyudi dari Matematika Nusantara. Silakan Pak Dudi. Terima kasih Pak. Kalau saya nyebutnya Kang Jaro ya. Oke. Kang Jaro ini teman perjuangan, sama-sama berjuang untuk pendidikan, ya, di Lebak dan di Banten. Oke, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, alhamdulillah hari ini sudah hadir dan sudah segera semua. Ini para narasumber kita. Alhamdulillah saya arahan dari ketua panitia dan saya arahan dari teman-teman panitia bahwa ini kita akan langsung dipanelkan 2 narasumber. Yang pertama tadi dari Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, kemudian yang kedua dari Profesor Eko Indrajit, Ketua LTC PGRI. Baik Pak Ibu, untuk lebih memperkenalkan saya sedikit lah ya Pak Wi, saya sedikit perkenalkan biodata atau CV dari narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Maman Faturrahman, PhD, lahir di Serang, Banten, tahun 1982 dan menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah di Cirebon, Serang, Provinsi Banten. Setelah itu menempuh studi di Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, kemudian di Universitas Gadjah Mada, UGM, dan di Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. Menjadi dosen PNS di Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Tirta Banten sejak tahun 2006, menyelesaikan Doktor of Philosophy PhD di University of Wollongong, ya, di Australia. Oke, kemudian pulang dari sana beliau diamanati sebagai
Ketua Jurusan di Untirta, kemudian Direktur Untirta Press dan Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Pada tahun 2020 diamanati oleh pemerintah jadi Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud RI. Ini luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu, profil beliau sangat muda, milenial banget, tetapi sudah dipercaya dan kita doakan semoga tetap sukses dan selalu amanah. Baik, untuk yang kedua saya perkenalkan juga, ini yang tidak pula kita mungkin tidak sama-sama tidak pernah lupa ya momen apa yang menggerakkan, terkenal lah ya, ini sangat luar biasa, saya mengagumi beliau, Profesor Ricardus Eko Indrajit, lahir di Jakarta. Kita tahu beliau adalah pakar akademisi dan pakar teknologi informasi atau informatika. Kemudian beliau juga sebagai ketua PGRI Smart Learning Center and Character di Gedung Guru Indonesia, dan karya beliau sangat luar biasa, sangat menggerakkan sekali, sangat menginspirasi sekali. Baik Bapak dan Ibu, itu sekilas Prof. Salam hangat dari Lebak, Banten, Prof. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Pak, sama-sama Prof. Iya, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir. Baik, pada kali ini saya langsung saja kepada sesuai arahan tadi, kepada yang pertama Pak Kepala Pusperbuk, dipersilakan untuk bisa memberikan paparannya terkait kegiatan kita hari ini yang mengambil tema transformasi kurikulum di era pasca COVID-19. Pada yang terhormat Pak Maman, Pak terhormat Terima kasih Mas Dudi. Mas Dudi ini teman lama saya ya Mas Dudi ya. Kita banyak sekali dari tahun berapa ya? 2010-an. Kita dari 2010. Iya, bersama-sama dalam berbagai hal di bidang pendidikan. Prof Eko juga kita banyak berkolaborasi ya Prof ya, dalam berbagai hal gitu. Sekarang ini dalam konteks informatika dan lain-lain seperti sedang ramai juga gitu, sedang dibahas. Oke Bapak Ibu, mohon izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Prof Eko, Pak Catur, Bapak dan Ibu sekalian, pengurus dan keluarga besar PGRI, mungkin spesifik pada APKS dan rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Dudi, Prof Eko dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan untuk bertemu ini, dan dalam kesempatan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, saya akan coba memaparkan beberapa hal untuk terkait dengan transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum yang nanti ada dua topik besar di sana, ya Mas Dudi, Prof Eko dan teman-teman sekalian, dalam konteks era pandemi COVID dan pasca pandemi COVID, kalau saya tidak salah seperti itu kemarin. Untuk bahannya saya sudah sampaikan tadi pada panitia, jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu memerlukan nanti bisa disampaikan oleh panitia kepada peserta. Itu sudah, oke, terima kasih. Jadi nanti kalau ada yang memerlukan silakan nanti bisa disampaikan. Mohon izin saya untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini tentang transformasi kurikulum, yang pertama terkait dengan era pandemi COVID. Kebetulan saya menemukan background yang bagus ini ya, warnanya hitam gelap gitu. Jadi membayangkan sebuah pandemi yang dalam kondisi yang mungkin sedang kondisi sulit gitu, kondisi yang tidak biasa. Nah, itulah yang kemudian menjadi arah yang saat ini mungkin perlu kita sesuaikan cara berpikir atau mindset kita dengan kondisi ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah banyak melakukan banyak kajian, banyak juga menerima banyak masukan terkait banyaknya kendala guru, orang tua, dan siswa
dalam hal pembelajaran yang itu berkaitan langsung dengan kondisi pandemi. Mulainya mungkin pada saat bulan Maret lalu ya Bapak Ibu, kurang lebih ya, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Ada banyak sekali sesuatu yang perlu disesuaikan terkait dengan pandemi COVID ini. Mulai dari guru yang kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh karena memang tidak terbiasa atau mungkin perlu penyesuaian. Kemudian karena kondisinya memang berbeda antara kondisi dalam kondisi pandemi dengan kondisi biasa sedemikian sehingga kemudian ada berbagai hal seperti jam mengajar, kemudian juga mungkin ketuntasan kurikulum dan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Inisiatifnya sudah disampaikan sebetulnya oleh kementerian terkait dengan program guru berbagi, kemudian ada relaksasi BOS dan BOP dan seterusnya. Seiring dengan hal tersebut, yang mungkin spesifik dengan pusat kurikulum dan perbukuan dan mungkin juga spesifik dengan topik untuk webinar kali ini, yaitu bahwasanya kurikulum nasional yang berlaku saat ini, kurikulum 2013 itu dianggap dan dilihat dari berbagai masukan ketuntasannya cukup berat. Terutama dengan terjadinya pandemi itu menunjukkan memang tidak bisa kemudian secara ideal diterapkan. Nah, dalam hal tersebut maka kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai kajian Bapak Ibu terkait dengan kemungkinan kurikulum bisa direlaksasi atau bisa disederhanakan oleh para pakar tentunya yang terkait di sana. Saya mengambil contoh di sini dalam konteks mata pelajaran matematika kelas 7 di sana. Ada KIKD yang kemudian disesuaikan. Disesuaikan itu artinya bisa dipertahankan, bisa digabung, bisa dihapus, dan seterusnya. Contoh misalkan pada domain konten bilangan. Ada 3.1 dan 4.1 yang kemudian diusulkan oleh para ahli itu untuk dipertahankan melalui penggabungan dengan 3.2. Jadi kemudian hal ini menjadi sebuah kajian yang sifatnya menyeluruh. Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengkaji seluruh kompetensi dasar yang ada di kurikulum nasional. Kajian itu dilakukan dalam rangka untuk melihat mana yang kira-kira sangat-sangat esensial yang memang perlu untuk kemudian tetap ada dan mana yang lainnya yang mungkin bisa digabung atau mungkin untuk sementara dihapus. Nah, dalam hal ini mungkin ketuntasannya kurang sesuai, terutama dalam kondisi pandemi. Hasil-hasil kajian ini kemudian menunjukkan data sebagaimana disampaikan di layar, mulai dari bahasa Indonesia, IPA, biologi, fisika, dan seterusnya dari kelas 1 sampai kelas 6, termasuk juga untuk SMP, SMA, dan terkait lainnya. Pemerintah terus melakukan kajian, terus melakukan penyederhanaan, dan kemudian diperoleh kurang lebihnya pengurangan atau yang kalau dalam konteks rekomendasi ketuntasan itu adalah berkisar pada 0 sampai dengan 68%. Kajian ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa sangat penting? Karena pada satu sisi kita punya kondisi ideal dan pada satu sisi kita punya kondisi yang minimal atau yang sederhana yang kira-kira tetap bisa atau perlu diimplementasikan. Kajian-kajian ini yang kemudian menjadi dasar untuk kemudian pada bulan Agustus kalau saya tidak salah ya kurang lebihnya, Menteri kemudian menerbitkan implementasi kurikulum pada kondisi khusus. Bapak Ibu, saya mungkin perlu menceritakan lebih jauh terkait dengan latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, negara kita ini adalah negara yang boleh dibilang kalau terkait dengan bencana, negara yang mungkin sangat rawan ya pada beberapa wilayah. Dan ada sebuah aturan sebetulnya tentang kondisi khusus, yaitu kondisi khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, dengan mengacu pada konteks kondisi khusus ini, maka kemudian Mendikbud mengeluarkan keputusan Menteri nomor 719 yang menegaskan pada wilayah-wilayah di Indonesia yang berada pada kondisi bencana, saya tegaskan sekali lagi, kondisi bencana. Jadi bencananya bisa bencana alam, bisa bencana non-alam, misalkan gempa bumi ya,
bisa juga bencananya karena bencana sosial, misalkan ada kerusuhan SARA misalkan, atau bencana lainnya termasuk seperti kondisi saat ini, yaitu bencana karena pandemi COVID. Jadi pada beberapa wilayah yang secara resmi berada pada kondisi bencana, kurikulum bisa direlaksasikan seperti itu. Relaksasinya apa? Relaksasinya ya hasil kajian yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu kondisi yang ideal dikaji dan disederhanakan sehingga kemudian muncul beberapa kemungkinan sekian persentase ketuntasan yang bisa kemudian dikurangi atau kemudian dihilangkan. Bapak dan Ibu, oleh karena itu hal ini kemudian menjadi salah satu solusi terkait dengan pembelajaran untuk kondisi bencana. Kebetulan untuk saat ini bencananya adalah bencana nasional, jadi artinya seluruh provinsi. Dalam kondisi lain boleh jadi bencananya bukan bencana nasional, misalkan bencana lokal. Contohnya gempa di Palu misalkan, itu adalah bencana lokal. Jadi Palu ada bencana tapi daerah lain tidak. Bencana lainnya mungkin adanya tsunami misalkan di Aceh atau di tempat lain. Nah itu adalah bencana lokal. Kebetulan karena kita adalah bencananya bencana nasional saat ini yang dialami, yaitu pada pandemi COVID, maka kurikulum ini berlaku secara nasional karena memang konteksnya adalah konteks bencana nasional. Transformasi yang dilakukan dalam konteks pandemi COVID ini adalah pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Bapak dan Ibu, dalam konteks ini maka seringkali dalam konteks populer di masyarakat dikenal istilah kurikulum yang darurat. Jadi sebetulnya nama resminya kurikulum pada kondisi khusus, tapi karena mungkin populer di media massa ya di berbagai tempat sebutnya dalam kondisi darurat, maka kemudian kita kenal istilah kurikulum darurat. Tapi secara umum ingin saya sampaikan bahwasanya skema yang terkait dengan implementasi kurikulum pada kondisi khusus ini adalah sebuah skema sedemikian sehingga kurikulum bisa kita transformasi ketika wilayahnya berada pada kondisi khusus. Implementasi yang dimaksud kemudian ditegaskan dalam diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya mungkin mengangkat yang sangat esensial di sini, yaitu diktum ketiga. Dalam hal penetapan kondisi khusus, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dicabut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka implementasi kurikulumnya tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran. Bapak dan Ibu, kurikulum adalah suatu implementasi yang tentunya tidak terpotong-potong. Artinya implementasi kurikulum itu setidaknya selama 1 tahun, karena berkelanjutan dan berhubungan antara satu topik dengan topik lain, antara satu kompetensi dengan kompetensi lain, dan seterusnya. Karena status kondisi khusus itu bisa berubah-ubah, artinya misalkan saat ini pandemi COVID sedang berjalan. Boleh jadi pada bulan Januari misalkan, pemerintah mengangkat status bencana. Jadi Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi bencana karena pandemi COVID. Misalkan seperti itu. Maka tentunya dalam kondisi ideal, wilayah-wilayah tersebut tidak lagi menerapkan kurikulum pada kondisi khusus. Karena kondisinya sudah tidak lagi khusus lagi. Tetapi dalam aturan ini ditegaskan karena untuk menghindari kemungkinan perpindahan kurikulum yang mungkin agak membuat implementasinya tidak mudah, maka implementasi tersebut boleh dilanjutkan sampai akhir tahun ajaran. Akhir tahun ajaran artinya adalah misalkan pada bulan Juni tahun ajaran 2020-2021. Jadi secara berkelanjutan. Kemudian pada diktum keempat disampaikan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi pendidik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Jadi kalau satuan pendidikan berada dalam kondisi khusus, yaitu dalam kondisi bencana, guru-guru tidak punya kewajiban mengajar 24 jam. Keputusan Menteri ini menegaskan hal tersebut. Artinya tidak perlu guru-guru yang berada pada kondisi khusus, jadi misalkan ada bencana karena bencana tsunami, karena bencana pandemi COVID, karena bencana lain-lain, kewajiban 24 jamnya secara otomatis sudah tidak lagi ada. Dalam kondisi satuan pendidikan dalam kondisi khusus, karena kondisi khusus itu kan
mungkin berbeda-beda antara satu satuan pendidikan dengan yang lain. Contohnya dalam COVID ada yang berada pada zona merah, ada yang berada pada zona oranye, ada yang berada pada zona hijau, dan seterusnya. Jadi dalam kondisi khusus tersebut, satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang utuh, karena mungkin ini sudah bisa diterapkan, atau tetap mengacu pada kurikulum nasional yang sederhana, atau yang ketiga, yaitu boleh melakukan penyederhanaan kurikulum sendiri. Jadi seandainya yang ditawarkan oleh pemerintah bentuk sederhana tersebut yang berkisar antara 0 sampai 68% pengurangannya dianggap masih kurang karena bencananya mungkin sangat berat, maka satuan pendidikan boleh menurunkan lagi, boleh membuat atau menyederhanakan yang lebih ringan lagi. Tapi kalau dirasa yang disederhanakan oleh pemerintah terlalu sederhana, satuan pendidikan memerlukan yang lebih lengkap, maka bisa juga diambil titik tengahnya, yaitu antara yang utuh dengan yang disederhanakan. Pemerintah menyediakan akses dokumennya Bapak dan Ibu di litbang.kemdikbud.go.id. Di sana ada banyak sekali berbagai data terkait dengan kurikulum yang disederhanakan, termasuk juga beberapa modul pembelajaran yang bisa dipilih. Bapak dan Ibu, satu hal yang mungkin kami ingin menekankan terkait dengan kondisi khusus ini adalah sense of crisis. Bapak dan Ibu, kita berada dalam kondisi bencana. Dalam arti kata, mohon mindset kita juga berubah dari mindset yang sifatnya normal ke mindset yang sifatnya berada pada kondisi pandemi. Saya memberi contoh. Beberapa sekolah mungkin merasa pemerintah terlalu menyederhanakan kurikulum. Sebagai contoh, ada kondisi yang seharusnya ada tapi ternyata tidak ada dalam kurikulum. Kemudian ada beberapa pengurangan-pengurangan yang mungkin dirasa kurang atau kurang sesuai. Nah, di sanalah kemudian kita sebetulnya sama-sama memiliki sense of crisis, termasuk juga dalam hal memberikan tugas, dalam hal ketuntasan kurikulum, dan dalam hal lainnya. Saya mungkin memberi contoh yang sederhana. Bapak dan Ibu, kalau ada orang dalam perjalanan, misalkan dari Jakarta ke Semarang, perlu waktu mungkin sekitar 4-6 jam. Saya mungkin mengambil contoh dalam konteks agama ya. Ada yang istilahnya orang dalam perjalanan maka sholatnya boleh dijamak, bahkan dikosor di sana. Nah, itu juga yang sebetulnya terjadi dengan kondisi khusus. Karena ada kondisi khusus, maka kemudian beberapa aturan bisa dibuat lebih fleksibel. Seperti sholat zuhur dan sholat asar karena dijamak, maka bisa diselenggarakan pada jam 1 siang. Demikian juga dengan kondisi khusus pada masa bencana ini. Mungkin tugas-tugas bisa kemudian dibuat lebih mudah. Mungkin kemudian ketuntasan kurikulum bisa dibuat lebih fleksibel. Mungkin berbagai tuntutan pembelajaran bisa dibuat lebih nyaman, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kami mohon agar kemudian sense of crisis satuan pendidikan, sense of crisis pada guru bisa kemudian diangkat. Dalam arti kata, kita sama-sama menyadari dalam kondisi khusus dan kita sama-sama memberikan kemudahan, memberikan fleksibilitas sedemikian sehingga pembelajaran tetap berlangsung, tetapi dalam kondisi yang lebih mudah, dalam kondisi yang lebih sederhana, dalam kondisi yang lebih baik bagi seluruh baik pendidik maupun peserta didik. Yang kemudian implikasi pada kenaikan kelas atau kelulusannya, karena satuan pendidikan dalam kondisi khusus tersebut tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, maka semestinya ketuntasan kurikulum yang kemudian dihadapi oleh siswa mestinya tidak kemudian menjadi penyebab siswa tersebut naik atau tidak naik, dan tidak juga menjadi penyebab siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Karena khawatir dalam kondisi yang sulit kemudian ada siswa tidak lulus, ada siswa tidak naik, maka kemudian beban psikologinya akan lebih berat atau akan lebih membuat banyak masalah turunan yang akan timbul berikutnya. Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih spesifik pada Puslinjak dan Inovasi ya. Puslinjak itu Pusat Penelitian Kebijakan, telah melakukan beberapa survei dan kami menemukan bahwasannya sebetulnya 67% responden telah mengetahui tentang kurikulum darurat tersebut. Dan kemudian sebagian besarnya diantaranya juga sudah mulai menggunakan kurikulum darurat.
Bapak Ibu, itu beberapa topik terkait dengan transformasi di era pandemi, dan dalam hal ini kita berharap implementasi ini akan tetap berjalan dengan baik, dan kemudian fleksibilitas kurikulum juga kemudian bisa diterapkan dengan lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang beralih pada konteks bagaimana dengan pasca COVID atau pada masa yang akan datang. Kita berharap COVID ini akan segera berakhir, Bapak Ibu, entah karena vaksinnya yang memang sudah tersedia atau karena hal lainnya yang memang sudah disiapkan. Terlepas dari itu, maka yang ingin dikaji atau disampaikan pada saat ini adalah terkait dengan transformasi kurikulum untuk masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, Indonesia sangat beragam. Tidak hanya masalah bencana seperti tadi sudah disampaikan. Berbagai wilayah kita ada yang istilahnya rawan, tapi ada juga kualitasasi yang sangat luas, seperti perihal abad ke-21 misalnya, kemudian teknologi industri 4.0, ada society 5.0 dan seterusnya, yang tentunya juga kita harus memahami selain Indonesia itu beragam, Indonesia juga terhubung atau connected dengan dunia global. Kalau kita melihat anak-anak usia sekolah saat ini, siswa-siswi kita Bapak Ibu yang saat ini berada pada usia sekolah, yang pada tahun 2020 berada pada usia 4, 5, 7 hingga 20 tahun, bahkan mungkin lebih kalau kita melihat atau menghitung pada kondisi perguruan tinggi, maka 25 tahun yang akan datang mereka adalah usia produktif Indonesia 2045. Banyak di antara kita pada saat ini yang mungkin sudah pensiun ataupun juga sudah tidak aktif dalam pendidikan. Tetapi anak-anak kita yang saat ini sedang mengisi bangku-bangku sekolah, yang saat ini sedang belajar secara online, yang saat ini ataupun pada tahun depan akan mengisi ruang-ruang kelas, mereka itulah orang-orang yang kelak 100 tahun Indonesia merdeka menjadi tulang punggung bagi negara kita. Jadi bagaimana kemudian kurikulum nasional membentuk generasi emas Indonesia 2045 itulah yang kemudian menjadi tantangan bagi kita bersama untuk bisa mewujudkan. Kalau kita berhasil membentuk mereka, maka Indonesia 2045 mungkin akan menjadi daerah yang merupakan suatu keemasan bagi kita. Tapi kalau kita gagal, maka mereka tentunya akan sulit juga untuk kemudian menjaga nama baik atau nama besar dari Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya sudah memberikan gambaran manusia seperti apa yang harus dibentuk oleh kurikulum, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, cita-cita ini tidak bisa lain dibentuk melalui kurikulum, karena kurikulum itu seperti cetakan. Kalau kita mencetak atau menyiapkan cetakan berbentuk bulan, maka hasilnya nanti idealnya adalah bulan. Kalau cetakan itu berbentuk kotak, maka bentuknya juga nanti adalah kotak. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kemudian kesadaran kita bersama untuk bersama-sama peduli dengan kurikulum nasional ini sesuatu yang sangat-sangat esensial. Oleh karena itu saya mengajak pada seluruh pihak, termasuk pada PGRI, APKS, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bersama-sama mewujudkan kurikulum nasional untuk masa depan yang baik, yang sesuai, yang kemudian bisa membentuk masa depan generasi kita, terutama yang menjadi tolak ukurnya adalah Indonesia 2045 pada masa yang akan datang. Kami akan sangat terbuka dan menerima berbagai saran dan masukan, termasuk juga mengundang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum. Bapak dan Ibu, saya membayangkan bahwasanya anak-anak didik kita mungkin seperti benih strawberry atau benih tumbuhan yang sifatnya sebetulnya unggul. Kalau kita memiliki benih strawberry yang unggul, kemudian benih itu kita tanam di Jakarta, kita tanam di Serang, atau kita tanam di berbagai tempat yang suhunya tinggi, benih strawberry yang unggul itu tetap tidak akan bisa berkembang dengan sempurna. Tapi kalau kita tempatkan mereka pada lingkungan yang tepat, yang mungkin suhunya dingin dan ketinggiannya juga relatif tinggi, maka kemudian benih-benih tersebut bisa berkembang secara optimal. Sama dengan anak didik kita di sekolah. Kalau kita berhasil menciptakan lingkungan belajar yang sesuai bagi mereka, insya Allah mereka bisa berkembang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan minatnya. Disinilah sebetulnya ada suatu pandangan personalisasi kurikulum,
yaitu bagaimana kurikulum bisa sesuai tidak hanya untuk satuan pendidikan, bahkan pada kondisi yang ideal adalah pada setiap siswa. Implementasi Merdeka Belajar adalah sesuatu yang tepat pada kondisi saat ini. Karena dengan implementasi Merdeka Belajar, teaching at the right level, berbagai pilihan buku dan modul, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan satuan pendidikan akan bisa mewujudkan yang tadi kita harapkan, yaitu setiap individu bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Upaya pemerintah untuk memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, kemerdekaan kepada para siswa, termasuk mahasiswa, untuk belajar sesuai bakat dan minatnya, sesuai keinginannya, diharapkan bisa kemudian mendorong mereka untuk berkembang sesuai dengan cetak biru yang memang diturunkan atau berada pada kondisi dirinya. Sehingga kemudian dalam konteks sekolah secara umum, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kepada perguruan tinggi, integrasi Merdeka Belajar ini adalah sesuatu keniscayaan. Di perguruan tinggi kita sudah mengenal istilah kampus merdeka, dan kemudian dalam konteks satuan pendidikan pun konteks Merdeka Belajar akan juga kita integrasikan. Dalam konteks PAUD kita juga akan menerapkan istilah merdeka berkembang dan seterusnya. Prinsipnya adalah memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk berkembang, kepada para siswa untuk berkembang sesuai dengan berbagai pilihan-pilihan yang ada dalamnya. Dalam konteks ini, pemerintah sudah memiliki acuan tentang muatan-muatan apa yang harus ada dalam kurikulum. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, mulai dari agama, warganegaraan, bahasa, matematika, dan seterusnya sampai pada muatan lokal. Ini adalah amanah dari undang-undang, dan pastinya pemerintah akan melihat dan menjaga amanah ini dengan baik. Bentuknya bisa dalam bentuk mata pelajaran, bisa dalam bentuk topik, bisa dalam bentuk integrasi, dan berbagai hal-hal lain. Dalam konteks pengembangan kurikulum, pada bab 4 terkait dengan kurikulum di sana, saya mungkin menggarisbawahi pada pasal 38 ayat ketiga sampai dengan ayat ke-7, bahwasanya pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada ayat ke-5 disebutkan dilakukan oleh kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikannya, potensi daerah dan peserta didiknya, dan pengembangan kurikulum dapat melibatkan masyarakat, termasuk dunia usaha dan penelitian. Jadi dalam hal ini pemerintah terus melakukan berbagai evaluasi dari kurikulum yang berlaku. Pemerintah juga melakukan penyusunan naskah akademik, dan terakhir pemerintah berharap ke depannya Pak Puji, Prof. Eko, Pak Satu, dan teman-teman sekalian dalam skema dan distribusi pengembangan kurikulum ini, kan kurikulum dan dibuat bersama dengan berbagai direktorat. Jadi kalau terkait dengan Dikjasmen ada dengan direktorat Dikjasmen, kalau bersama dengan anak usia dini dengan anak usia dini, dan kami berharap juga nanti ada kontribusi dari PGRI, kontribusi dari APKS, kontribusi dari para guru sesuai dengan kelembagaannya, untuk kemudian sama-sama kita mengembangkan kurikulum nasional ke depan yang sesuai generasi muda. Sehingga kemudian ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sana, termasuk satuan pendidikannya. Dan terkait dengan hal tersebut, maka mungkin kita perlu menginisiasi sebuah bentuk yang memungkinkan integrasi Merdeka Belajar yang disebut sebagai capaian pembelajaran, yaitu membentuk fase-fase dalam periode pembelajaran yang memungkinkan kemudian para siswa dan siswi kita untuk belajar sesuai dengan perkembangan. Sebetulnya ada contoh yang sudah berjalan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui misalnya pada SDIT ya, ada istilah mungkin sama-sama kelas 3, tapi ketika belajar Al-Quran ada yang sudah seperti kelas 5, ada seperti kelas 2, dan seterusnya. Jadi perkembangan sesuai dengan progres. Termasuk juga dengan matematika, ada yang level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Jadi perkembangan itu diharapkan ke depan tidak lagi basisnya hanya pada tahun, jadi misalkan angkatan 2010 atau kelas 3 di tahun 2010, tetapi perkembangan atau belajarnya sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan fase-fasenya. Di sinilah sebetulnya kita perlu menetapkan apa yang disebut sebagai
sebagai capaian pembelajaran sebagai bentuk integrasi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Capaian pembelajaran akan terdiri dari berbagai komponen, Bapak Ibu nanti bisa dibaca pada slide yang sudah dibagikan. Dan selain dalam konteks formal, sebetulnya kami juga memikirkan tentang kemungkinan masyarakat adat. Karena wilayah kita sangat beragam, Bapak Ibu. Tidak hanya orang-orang yang belajar melalui sistem pendidikan yang memang sudah sifatnya formal, tapi juga ada masyarakat adat seperti disebut misalkan di wilayah Baduy, kemudian di wilayah-wilayah suku Sasak, suku Dayak dan seterusnya, yang mungkin mereka memiliki nilai-nilai yang berkembang untuk pendidikan adatnya. Di sanalah mungkin kemudian juga kurikulum perlu berpikir bagaimana bisa diimplementasikan pada kondisi tersebut, yaitu tentang bagaimana melestarikan berbagai wilayah. Hal lain yang terkait juga terkait dengan pendidikan khusus. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak pada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya pendidikan kita tidak hanya masalah pendidikan formal, tapi kita juga memiliki banyak sekali anak-anak yang harus belajar melalui kondisi adat. Ada juga anak-anak yang harus belajar melalui sekolah terbuka. Ada juga anak-anak yang harus belajar melalui pendidikan khusus karena mereka memiliki kegunaan, misalkan matanya, telinganya, atau mungkin dari lidahnya, dan jadi banyak sekali daerah kita. Jangan sampai ada warga negara Indonesia yang tertinggal. Jangan sampai kurikulum hanya peduli pada pendidikan formal. Jadi kita harus mencakup semuanya. Kita harus membentuk mereka semua, terlepas dari apakah mereka berada pada kondisi normal seperti mainstream orang-orang yang ada, ataukah mereka berada pada kondisi marginal. Semuanya perlu untuk difasilitasi oleh pemerintah terkait dengan kurikulumnya maupun berbagai buku dan juga terkait dengan model masyarakat adat dan juga terkait dengan pembelajaran untuk masa yang. Dan tentunya dalam hal ini kami berharap bahwasannya buku dan modul bisa terdistribusi secara digital dan kemudian bisa diperoleh dan tentunya akan dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui termasuk bagaimana pemerintah pusat memberikan penjaminan mutu pada ketersediaan buku, kemudian penjaminan mutu pada ketersediaan berbagai buku ajar, modul ajar dan seterusnya. Dan kami mengajak para guru yang kreatif penulis untuk kemudian dibiayai untuk menulis berbagai buku oleh pusat kurikulum dan pengetahuan. Insya Allah tahun depan sekitar 400 sampai 500 judul akan ditulis oleh kita bersama dan tentunya akan dibiayai termasuk dalam pembelajaran daring. Kami sadar pembelajaran daring pada perguruan tinggi tidak boleh marah-marah gitu. Ngapain suara keras tuh? Tidak boleh sama orang tua. Termasuk memanfaatkan platform yang sudah ada, baik Google Classroom, Edmodo maupun berbagai Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya paparkan berbagai hal terkait dengan transformasi kurikulum pada era pandemi COVID, berbagai hal pada transformasi kurikulum pasca pandemi COVID atau pada masa yang akan datang, dan bagaimana kemudian kurikulum tersebut bisa mencakup seluruh warga negara Indonesia, dan bagaimana kemudian kurikulum tersebut juga bisa dilengkapi dengan berbagai buku, berbagai modul, dan berbagai hal yang terkait lainnya. Dan terakhir, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu, spesifik mungkin pada PGRI, APKS, dan rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama. Kita bersama-sama berkolaborasi menyiapkan, mengembangkan kurikulum yang tepat untuk generasi kita pada masa yang akan datang, termasuk juga menyiapkan buku-buku yang sesuai bagi pembelajaran tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi ini kita diberikan pencerahan dari Pak Kepala Guru. Baik, tentu saja ini saya lihat tadi beberapa beberapa teman kita sudah mulai ada yang bertanya, sudah mulai ada yang mengajukan tangan dan sebagainya. Mohon bersabar. Kali ini saya juga ditemani oleh rekan saya Pak Catur. Hadir Pak Catur, masih monitor ya? Oke, Pak Catur. Baik, sesuai dengan arahan tadi kegiatan kita
kami lanjutkan sebelum Bapak Ibu nanti bertanya, berdiskusi kita sama-sama. Kami lanjutkan terlebih dahulu kepada Prof. Eko. Prof. Eko. Pak Dudi. Siap. Gimana Prof? Mengingat pentingnya kurikulum dan banyak yang bertanya, saya rasa tidak apa-apa didahulukan tanya jawab dengan Pak Maman. Saya bisa menunggu, no worry, karena banyak pertanyaan dari teman. Oh, seperti itu. Nah, ini dia asiknya dengan Prof. Eko nih. Siap Prof, senang. Oke. Terima kasih baik. Prof. Eko. Terima kasih banyak, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan tim teknis mudah-mudahan bisa bantu untuk bisa membukakan beberapa teman kita yang mungkin akan langsung menanyakan kepada Pak Maman. Saya bisa monitor sekarang beberapa teman kita sudah mengajukan tangan. Yang pertama dari Garut dah, ya dari Garut nih, dari Garut dari tadi sudah acungkan tangan, takutnya udah kelelahan nih tangannya ya. Silakan kepada Pak Muhtar. Pak Muhtar masih Ngabalin. Pak Muhtar. Ngabalin, Pak. Ya, betul. Betul, dari Garut. Silakan teman-teman bisa bantu. Oke. Pak Muhtar. Nggak ada respon, Pak. Tidak ada respon. Oke, baik. Kita lanjut saja. Pak Dudi. Siap? Pak Dudi. Ya, siap. Gimana kan? Yang lain sambil mencari silahkan. Saya ingin bertanya kepada Kang Maman. Ini penting buat kita semuanya. Kang Maman dari Puskurbuk. Boleh Kak Dudi ya? Siap. Wow, harus ini. Sebentar saja. Silakan. Trigger pertama, silakan. Ya, yang pertama sepakat saya dengan apa yang disampaikan paparan Kang Maman terkait transportasi atau reform of curriculum. Tetapi kadangkala ada sebuah hal yang mungkin bisa terlupakan oleh kita semua terkait dengan reform atau transformasi kurikulum. Kadang-kadang Kang, punten ada hal-hal yang tidak diduga. Apakah ketidakterdugaan itu adalah sebuah proses yang sangat singkat atau memang ada hal-hal yang penting? Contoh, kemarin tiba-tiba ada isu terkait dengan penyatuan pendidikan agama dengan PKN. Yang kedua, ada isu terkait dengan darah akan dihilangkan. Hal-hal yang seperti ini, itu kalau kita tidak didesain dengan baik, ini akan menjadi sebuah hal yang akan terus menjadi kegaduhan di dalam kebijakan pendidikan. Maksud saya Kang Maman, apakah kebijakan yang baik terkait dengan pengembangan kurikulum sudah menjadi sebuah kajian ilmiah dari Kementerian Pendidikan, khususnya Balitbang Kemendikbud, atau hanya dengan tiba-tiba kemudian melakukan sebuah perubahan? Itu mungkin pertanyaan saya sangat mendasar. Ini penting karena banyak hal yang kita pikirkan bersama. Makasih Kang Maman. Ya, terima kasih Pak Dudung. Yang pertama pagi ya, pagi yang mulai memanas. Kepada Pak Maman, silakan. Kepada Pak Maman mungkin bisa langsung. Ya, terima kasih. Halo, Terima kasih ke ya, gimana Pak Dudung? Sinyal ya. Oke, lanjut. Pak Tatul. Ya. Silakan Pak Maman. Ya, Pak Maman silakan. Oke. Ya, udah. Terima kasih. Cukup, Pak. Terima kasih Pak Dudung. Jadi yang pertama terkait dengan pengembangan kurikulum sudah pasti ada prosedur formalnya Bapak dan Ibu ya. Prosedur formal yang tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti prosedur tersebut secara sebaik-baiknya. Yang pertama adalah adanya konteks evaluasi kurikulum dan kemudian adanya konteks yang kita sebut sebagai naskah akademik. Kemudian selain itu juga adanya keterlibatan berbagai pakar seperti dari himpunan pengembang kurikulum misalkan. Kemudian juga ada berbagai pakar dari berbagai perguruan tinggi yang terlibat di sana. Satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah sebelum kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawa atau melakukan yang namanya uji publik di sana ya Pak Dudung ya dan teman-teman, dilakukan di pihak internal dilakukan yang disebut sebagai kajian internal Pak Didi dan teman-teman. Kajian internal ini sifatnya akademik, jadi
kajian ini melihat berbagai potensi, berbagai kemungkinan yang bisa kemudian terjadi untuk melakukan berbagai perbaikan. Kajian internal ini tentunya sudah melibatkan banyak sekali pihak yang terlibat, tapi sifatnya masih berupa internal ya, Pak Dudi ya, Pak Dudung, Pak Catur dan teman-teman. Jadi memang belum untuk diskusi publik di sana. Belum. Jadi nanti ketika kajian internal itu mungkin memunculkan berbagai opsi, Pak Dudung dan teman-teman ya. Ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D dan seterusnya. Sangat banyak sekali pilihan-pilihan opsi yang nanti akan dikaji secara internal bagaimana kira-kira lebih tepat. Yaitu opsi mana yang lebih visible, opsi mana yang lebih sesuai dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau nanti kajian internal sudah dianggap cukup dan sudah dianggap sesuai, maka barulah kemudian ada dalam hal ini nanti kemudian terkait dengan stakeholder besar seperti mungkin yang pasti DPR, PGRI, kemudian Muhammadiyah, NU dan seterusnya pasti akan terlibat di sana. Jadi sebuah kajian yang lebih besar. Dalam konteks kajian publik inilah yang mungkin kami ke depan akan lebih berhati-hati dalam konteks kajian internal sebaiknya tidak kemudian menjadi konsumsi publik karena sifatnya memang belum final dan sifatnya masih berupa sesuatu yang merupakan kajian. Jadi saya kira Pak Dudung ya terkait dengan hal tersebut tidak perlu kemudian diangkat menjadi sesuatu yang sampai gaduh gitu, tidak perlu karena sifatnya hanya riset-riset yang sifatnya implementatif di lingkungan internal dan kemudian hal tersebut lebih untuk konsumsi internal tidak untuk konsumsi publik. Yang pasti kedepannya dalam konteks yang sifatnya uji publik atau yang sifatnya besar tentunya nanti akan ada diskusi lebih luas, ada diskusi-diskusi yang lebih panjang dan tentunya itu akan menerima berbagai saran dan masukan. Mungkin begitu Pak Dudung. Jadi prinsipnya ini adalah sebuah prosesnya. Terima kasih Kang Maman. PGRI dan PKS siap membantu Facebook untuk bisa dan kami berkontribusi untuk pengembangan dan reform kurikulum. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih Pak Dudung komitmennya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama semuanya ini. Jadi pada saat dengan publik. Iya, terima kasih. Iya, betul. Bahu membahu lebih enak ya, Pak. Okay. Kolaboratif, Kang Dudi. Oh ya, benar, kolaboratif. Saya pikir ini Pak Dudung yang tahu rembesan duluannya ini masalahnya. saya 14 tahun di Puskursus, Mas. Oh, mantap ya. Betul. Nah, ini. Oke. Dari zaman Budia. Oh iya, betul ya. Ini makanya udah tahu betul nih terkait masalah Puskursus. Mudah-mudahan ke depan banyak dilibatkan dari mulai level bawah, apalagi sekarang sudah ada PKS di DPR yang sifatnya promotor, ini bahkan lebih mantap lagi bisa disandingkan dengan Facebook ya, Pak Dudung ya. Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa pertemuan awal dan pertemuan selanjutnya ada dengan Kang Maman. Ya, harus. Tentunya harus ada, insya Allah. Makasih PGRI dan teman-teman. Apalagi tadi udah dibuka oleh Pak Maman akan mencetak beberapa produk ya tadi seperti tadi dibilang. Oke, saya penasaran ini dengan beberapa teman yang dari peserta yang lain. Mudah-mudahan terkoneksi. Saya coba ke Pak atau ibu-ibu lah. Saya coba ke ibu-ibu. Sekarang ya, siap Pak Catur gimana? Boleh sedikit tadi ngasih input sedikit ke Kang Maman. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil nyantai kok. Oke, silakan. Kebetulan tadi Pak Maman menyinggung tentang guru-guru yang menulis buku ya. Saya kebetulan dari Sekretaris Umum Asosiasi Guru Penulis PGRI siap membantu pemerintah untuk menyertai guru-guru menulis buku. Kang Maman mohon nanti kita kolaborasi dan informasinya lebih lanjut. Siap membantu untuk menulis. Terima kasih. Pemerintah memerlukan banyak sekali sumber daya manusia yang aktif dan kreatif menulis Pak Catur dan teman-teman. Jadi nanti ada panduannya, ada yang harus ditulis apa, karena kan harus dipetakan mana yang dibutuhkan, mana yang mungkin sudah ada gitu. Tinggal kemudian ada diskusi bersama di sana dengan para guru, para dosen juga mungkin ya, dan mungkin juga di luar guru dan dosen juga ada yang punya kemampuan menulis. Pemerintah akan membiayai dan kemudian pemerintah akan memfasilitasi untuk mewujudkan buku-buku tersebut sifatnya non komersial dalam kata kemudian untuk distribusi secara gratis kepada seluruh wilayah Indonesia. Jadi titik temu ini akan sangat bermanfaat
Dan pada satu sisi saya yakin menjadi ilmu yang barokah nih. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian gitu untuk kemudian digunakan secara luas. Ya, terima kasih. Ya, di PGRI sangat banyak paman rekan-rekan guru penulis yang diwadahi dalam asosiasi guru penulis PGRI siap membantu pemerintah dalam hal ini. Ya. Oke, ya siap. Terima kasih. Insya Allah ditindaklanjuti nanti. Pak Maman, Pak Catur ini istrinya pun dia bisa nulis, Pak. Saking pakarnya ahli menulis, Pak, gitu ya. Oke Pak Catur, kita lanjut ya. Kita coba loncat ke teman-teman peserta. Mudah-mudahan ini makin penasaran kayaknya ini dengan narasumber kita kali ini yang luar biasa. Bapak Ibu silakan kemukakan unek-uneknya, kemukakan apa yang ada di lapangan sana yang mungkin bisa menjadi masukan buat narasumber kita. Ada Ibu Rosmala Dewi, masih bisa connect dengan Ibu Rosmala Dewi? Ibu Rosmala? Waduh, ini kesempatan sebetulnya bisa langsung ya, bisa langsung ngobrol. Kalau tidak, saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya lanjut kalau begitu, nggak apa-apa, saya acak saja. Yang kedua, saya coba ke Pak Wiono. Pak Wiono hadir? Pak Wiono, silakan monitor. Pak Wiono. Pak, ini suatu kesempatan sebetulnya. Tidak ada orangnya, Pak. Tidak ada orangnya. Nah, inilah ya fenomena daring. Oke, kita lanjut. Tim teknik. Kita coba ke Pak Samsual. Ke Pak Samsual Komar dari APKS. Oke, ini hadir ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Ya, silakan diri Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Samsul Komar. Saya mewakili APKS Kabupaten Banjar. Saya langsung saja. Oke. Selamat pagi. Banjar, provinsi mana Pak? Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan ya. Oke, mantap. Silakan Pak. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada semua bapak-bapak, orang-orang hebat di dunia pendidikan. Setelah tadi saya menyimak dari paparan Mas Maman ya, saya manggilnya Mas Maman saja karena sangat muda sekali. Saya beraba apakah ini ada rencana sosialisasi kurikulum terbaru terkait program guru penggerak Merdeka Belajar atau AKM setelah kurikulum pada kondisi khusus yang tadi dipaparkan, karena memang Pak ini di media ini sudah ada banyak isu liar ya tentang kurikulum terbaru, termasuk tadi yang mengutip dari kata-kata Pak Maman juga bahwa ada ini disebutkan Pak Maman menyatakan ada rencana kurikulum baru launching sekitar Maret 2021 dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021-2022. Nah ini mungkin bisa di-cross-check kembali Pak, dan mungkin bisa dipaparkan lagi kalau memang infonya salah, mungkin bisa diberitahukan informasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Samsual sudah kepo ini ya. Oke, bagus juga Pak, mau mancing ya. Mungkin ada sedikit bocoran nanti dari Pak Kepala. Betul. Silakan Pak Maman, dipersilakan untuk memberikan pencerahan. Ya, jadi sesuai dengan program kerja Kemendikbud yang disetujui oleh DPR mungkin beberapa bulan yang lalu ya Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Jadi pada tahun depan salah satu program utamanya adalah program sekolah penggerak. Untuk detailnya mungkin nanti lebih tepatnya nanti dari Dirjen GTK ya, Direktorat Jenderal GTK yang menceritakan tentang sekolah penggerak. Tapi yang pasti Balitbang dan Perbukuan dalam hal ini Puskur bukan ada di dalam Balitbang dan Perbukuan. Berkontribusi terkait dengan kurikulum yang akan diimplementasikan pada sekolah penggerak. Begitu Pak Dudi dan teman-teman. Jadi ketika formulasi tersebut yang terkait dengan kurikulum baru diimplementasikan pada sekolah penggerak, tentunya implementasinya adalah implementasi terbatas dan tentunya prinsip kehati-hatian yang kemudian akan diangkat di sini Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Jadi kalau berbicara tahun 2021, maka tentu saja kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berlaku secara nasional ya Pak Dudi dan teman-teman sekalian.
gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Bapak Ibu terkait dengan kurikulum nasional. Karena kalaupun ada implementasi untuk formulasi kurikulum, maka itu adalah dalam konteks prototyping pada sekolah penggerak di tahun 2021. Yang nanti lebih spesifiknya adalah nanti untuk lead sektornya nanti dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang terkait dengan sekolah penggerak itu. Jadi dalam hal ini implementasi terbatas mungkin lebih tepat untuk menyebut tentang hal tersebut Pak Dudi dan teman-teman. Terima kasih. Oke, nah ini udah membuka sedikit nih ya, udah membuka sedikit bocoran. Oke, jadi tenang saja Pak Samsul dan teman-teman semua, yang terbaik buat kita pasti diberikan oleh para pemikir yang ada di kementerian, gitu ya. Masih ada waktu sekitar 3 menitan lagi nih, 4 menit ya, 4 menit untuk satu penanya lagi. Satu penanya mudah-mudahan ini saya bisa. Sekarang saya pengen dari ibu-ibu nih, dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu saya sekarang coba dari Ibu Kanti dari APKS Rembang. Oke, Anda hadir Ibu Kanti? Dulu apa? Bu Kanti hadir. Ini satu kesempatan ya, momen luar biasa bisa langsung ngobrol dengan Pak Maman selaku Kepala Puskur. Silakan Bu. Silakan Bu, di-unmute Bu. Klik mic-nya Bu. Belum di-unmute Bu. Ibu Kanti di-unmute dulu mic-nya. Oke. Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak, saya senang sekali bisa bergabung dan bisa bertanya langsung kepada Bapak Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Yang saya tanyakan ini Pak, kaitannya dengan kurikulum. Mohon maaf, saya kenalkan diri, nama saya Sukamti Ningsih dari SMP Negeri 1 Sulang, Kabupaten Rembang. Saya sebagai kepala sekolah, Bapak. Yang saya tanyakan, tahun kemarin sekolah saya itu mendapatkan SK untuk menyelenggarakan mata pelajaran informatika, Bapak. Di kabupaten saya itu kebetulan hanya 6 sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan mata pelajaran informatika. Sementara di sekolah saya itu ada guru prakarya yang juga sudah menerima TPG tunjangan profesi. Nah, seandainya ini nanti tahun depan, tahun ketiga ini, kita menyelenggarakan mata pelajaran informatika secara keseluruhan, kelas 9, 10, kelas 7, 8, 9, maka otomatis untuk guru mata pelajaran prakarya ini bagaimana Pak? Terima kasih, begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dipahami pertanyaannya. Baik, Pak Maman mungkin bisa menjelaskan terkait hal tersebut bahwa sekolah Ibu Kanti ini memperoleh SK ya Bu ya dari Dikbasmen ya biasanya ya, dari Dikbasmen terkait pelaksanaan TIK ya, sampel ya atau istilahnya project TIK ya yang di sekolah. Baik Pak Maman, dipersilakan Pak terkait masalah hal tadi. Dalam konteks kurikulum 2013 ya Bu Kanti ya. Memang di sana ada informatika begitu ya Bu Kanti. Dan memang karena informatika kan suatu mata pelajaran yang mungkin perlu persiapan sekolah gitu. Mohon Jadi maaf kalau Bu mengganggu, Kanti mendapat kesempatan tidak? menyelenggarakannya artinya sekolah Ibu dianggap sudah mumpuni lah gitu. Yang pertama saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Tep. Ke depan memang kita kemungkinan akan membuka karena kemarin rencananya itu kan sekolah-sekolah lain secara lebih luas. Karena Bu Kanti mungkin saya ingin sampaikan ada banyak sekolah yang ingin menyelenggarakan informatika tapi ternyata
atau TIK ya, tapi ternyata begitu tidak sudah diizinkan gitu. diterapkan, sudah Nah itulah yang sebetulnya ingin draftnya kemudian sudah kami coba buka final, peluangnya supaya kemudian sekolah lebih ternyata luas dalam menyelenggarakan TIK atau ada informatika pada perubahan konteks yang itu kurikulum 2013 ya. menjadi tidak Nah, disetujui. jadi kalau memang bisa seperti Jadi itu, dialihkan menjadi kami berharap dari Ibu Kanti dan teman-teman bisa apa kemudian namanya menyelenggarakannya seminar dengan Zoom. sebaik-baiknya untuk informatika. Jadi Nah, acara terkait kita dengan prakarya, enggak ini juga enggak yang terlalu perlu ada menjadi perhatian. enggak enak aku Saya jadi. melihat ada beberapa tempat ya yang prakaryanya itu dihubungkan dengan informatika, bukan di sini. Ada itu yang seperti itu dihubungkan itu prakarya dengan informatika itu. Jadi prakaryanya dalam Terus yang bentuk ya, yang maksudnya dalam keduanya konteks itu digital mau dan melanjutkan sebagainya, yang dan seterusnya dan mau sebagainya. bikin jurnal Memang itu itu. sebenarnya tidak terlalu tepat ya, dalam Kapan perikatan aku dalam bisa ketemu Pak Dep konteks nanti pelajaran kan tidak seperti itu. Pak Tetapi Dep bisa seandainya memang dari punya guru-guru waktu luang. prakarya itu mungkin bisa istilahnya dalam berbagai hal membantu di informatika itu dipersilakan. Pada sisi lain juga boleh jadi sekolah juga tetap ingin menyelenggarakan prakarya juga kan sebetulnya boleh. Oh ya. Ya, boleh misalkan prakarya tetap terselenggara misalkan Ya. juga kan. Nah, tinggal kemudian itu lari pada satuan pendidikan. Disinilah sebetulnya ya Mas Dudi, ya Pak Catur, Pak Eko, kita ingin sebetulnya sekolah itu punya keberanian. Keberanian untuk mengembangkan kurikulum yang butuh sesuai dengan kebutuhan gitu. Artinya ketika di sekolah bukan yang tahu sekolah gitu. bukan kan ibu sendiri ya dengan tim gitu. Kalau kami dari sini malah nggak tahu kondisi sekolahnya kayak gimana. Jadi yang tahu sekolahnya seperti apa, visinya seperti apa, SDM-nya seperti apa kan sebetulnya dari pihak sekolah. Jadi ketika ibu melihat kok bisa menyelenggarakan informatika, selenggarakan nggak masalah. Apalagi sudah ada izin ya. Kemudian ingin prakarya seperti ini perlu selenggarakan juga silakan nggak masalah. Jadi apa ya, Mas Menteri ingin sebetulnya yang masalah Merdeka Belajar itu memang memberi kemerdekaan gitu kepada satuan pendidikan, memberi kemerdekaan kepada siswa untuk kemudian punya kemerdekaan yang lebih untuk kemudian dalam hal ini dalam konteks belajarnya bisa berkembang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan Jadi ketika memang ada alokasi dari guru-guru prakarya tersebut mungkin bisa di informatika itu dipersilakan kalau memang itu mungkin memungkinkan ya Ibu ya. Kalaupun tidak mungkin bisa juga dalam konteks prakarya sebagai mata pelajaran juga kan bisa diselenggarakan sebetulnya. Atau kalau bisa diperbantukan ke tempat lain juga mungkin bisa juga. Jadi nanti kebijakan atau kebijaksanaan dari sekolah-sekolah saya kira sangat esensial dalam hal ini. Dimana tentunya boleh jadi dari enaknya langsung ke Pak Eko ya. Tidak terlalu masuk dalam hal ini gitu bagaimana ke depannya. Tapi saya yakin ada solusinya dan pasti dalam konteks kurikulum 2013 ya bukan ya. Hal tersebut tetap bisa implementasi dengan baik-baiknya. Terima kasih. Dan Pak Dudi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bu Kanti, nah mungkin lebih jelas ya sekarang ya, lebih merdeka ya Bu ya. Jadi dua-duanya bisa dilaksanakan ya Pak. TIK-nya jalan, prakaryanya juga jalan gitu. Sebetulnya memang itu pilihan, tapi seandainya bisa sebetulnya tidak masalah. Nanti biar saya hubungi beliau. Tinggal nanti koordinasi dengan dinas pendidikan saja bahwasanya ini dua-duanya. Nanti kalau ada apa-apa minta bantu Pak Dep ya. Terima kasih Pak. Oke, Bu Kanti. Di mana nih di sekolah apa di rumah? Sekali ini, sebenarnya kita memang perlu banyak waktu untuk mengkaji terkait masalah kurikulum terutama. Oh gitu, wah enak betul ya. Oh iya ya. Halo Pak Dudi. Kayaknya Pak Dudi terlempar nih. Halo Pak Dudi, Pak Catur silakan ambil alih. Terima kasih Kak Dudung. Pak Dep, terima kasih banyak informasi dan bantuannya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum. karena waktu sudah mau menjelang sesi berikutnya, maka mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan Kang Maman boleh nanti kita misalnya susulkan di luar ini ya. Ya, silakan. Pak Catur, nanti kita khusus bedah terkait bagaimana reform kurikulum dan bagaimana pengembangan kurikulum ke depan supaya kita dapat ilmu dari beliau. Bisa beliau diundang ke KKI, bisa kita yang diundang ke Gusdur. Ya, betul. Sebelum itu saya punya pantun buat Pak Maman. Izin buat pantun buat Pak Maman. Naik delman dengan kuda yang gagah perkasa. Delman indah dirancang di dekat waduk Dharma.
Pak Maman, Kapuskur memang luar biasa. Paparannya sangat menginspirasi buat kita bersama. Amin. Luar biasa. Kang Nuri sudah masuk lagi nih. Mohon maaf, saya terlempar dari peredaran. Bahkan luar Selasih Apa tuh? sambil naik delman. Terima kasih Kang Maman. Jangan lupa kalau pulang ke Banten ya. jangan naik delman. Makasih banyak Kang Maman. Ya, Kami sama-sama. dari APKS Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. kolaborasi Ya. program-program Puskurku kami siap membantu. Ya, kita bisa berkolaborasi terus Kang Maman. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman, terima kasih banyak. Dan semangat terus, luar biasa.